Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang cara bersedekah bagi orang yang tidak memiliki harta. Sangat banyak cara untuk memperoleh pahala sedekah bagi orang yang sama sekali tidak memiliki harta benda. Di antaranya adalah dengan cara satu, menolong orang, ucapan yang baik, melangkah menuju tempat sholat, maksudnya ke masjid, menghilangkan gangguan di jalan. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang maksudnya adalah setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat, maksudnya ke masjid, adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Ini hadis yang ada di riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yaitu dengan cara bertasbih. Maksudnya membaca subhanallah, lalu bertahmid, maksudnya membaca alhamdulillah, tahlil, membaca la ilaha illallah, takbir, yaitu membaca Allahu Akbar, amar ma'ruf, nahi mungkar, sholat duha, itu adalah pahala-pahala sedekah yang tidak mengeluarkan harta benda. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Tiap pagi persendian salah seorang di antara kamu itu harus disedekahi. Fakulu tasbihatin shadaqatun, dan setiap tasbih, yaitu tadi membaca subhanallah, itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap tahmid atau membaca alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, dan setiap membaca tahlil Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan setiap membaca takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqatun, dan amar ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun anil munkar shadaqatun, dan nahi mungkar itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani, dan itu semuanya dapat terpenuhi dengan sholat 2 rakaat yarka'uhuma minat duha, yang keduanya dilakukan di waktu duha, maksudnya adalah sholat duha. Dan yang ketiga, maaf bersetubuh dengan istri. Dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya agak panjang. Hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi, maksudnya meninggal dunia, dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya karena sahabat yang ini adalah sahabat miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih, yaitu yang di atas tadi membaca subhanallah, merupakan sedekah.
Setiap takbir Allahu Akbar merupakan sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah merupakan sedekah, dan setiap tahlil yaitu la ilaha illallah merupakan sedekah. Amar ma'ruf itu merupakan sedekah. Nahi mungkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala." Dan yang keempat yaitu senyum, menunjukkan jalan orang yang tersesat, menuntun orang yang tidak kelihatan, menuangkan air ke ember orang lain. Ini juga berpahala sedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah. Engkau berbuat ma'ruf dan melarang dari kemungkaran juga sedekah. Engkau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang yang berpenglihatan kabur juga sedekah. Menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan merupakan sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah." Dengan demikian, orang yang belum mampu secara finansial tidak perlu sedih bila tidak mampu bersedekah. Kalau mau bersedekah dengan uang atau materi yang dimilikinya tentu lebih baik. Tetapi kalaupun tidak mampu, tidak usah dipaksakan, karena jalan sedekah sangatlah banyak sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis di atas. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.